hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor rek titik perkara titik PDS titik 26 garis miring JKT titik PST garis miring 3 Romawi garis miring 2020 atas nama terdakwa Gofar Hilman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara JPU. Terima kasih Yang Mulia. Surat dakwaan nomor rek titik perkara titik PDS titik 15 garing JKT titik PST garing 3 Romawi garing 2021. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap Gofar Hilman. Tempat lahir Manado, umur 21 tahun, agama Hindu, alamat Kerbokan Kelod, pekerjaan PNS. B. Penahanan. Tahap penyidikan dilakukan penahanan di rutan. Tahap penuntutan dilakukan penahanan di rutan. C. Dakwaan bahwa ia terdakwa Gofar Hilman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat yang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Kota Jakarta Pusat nomor SK 821.2 strip 3151 tanggal 1 Oktober 2004 secara melawan hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 2 miliar rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai bahwa terdakwa Gofar Hilman terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penerapan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Terima kasih. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami mengajukan barang bukti dan menghadirkan para saksi pada persidangan kali ini. Saksi 1 atas nama Siti Buhainah dan saksi 2 atas nama Kamila Dwi Mardika. Baik, kepada para saksi yang namanya telah disebutkan, dipersilakan masuki ruang sidang. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 1 atas nama Siti Buhainah ke persidangan dan saksi 2 atas nama Kamila Dwi Mardika.
saudara. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersiap disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, kepada juru sumpah dipersilakan. Saudara ikuti perkataan saya. Saya berjanji bahwa saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara silakan duduk kembali. Baiklah, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang dianut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena jika tidak benar, saudara akan terancam dengan pidana selama 7 tahun sebagaimana diatur dengan pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Baik, saya akan ke saksi pertama terlebih dahulu. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa terdakwa Gofar Hilman ini diperiksa dalam persidangan? Saya mengetahuinya, Hakim. Menurut saudara saksi, apakah keterangan-keterangan yang dipaparkan oleh terdakwa mengandung kebohongan? Menurut saya, keterangan yang diberikan oleh terdakwa terdapat beberapa kebohongan yang diperlihatkan melalui gestur tubuh pada saat terdakwa menjelaskannya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Apakah benar barang ini adalah barang bukti yang berkaitan dengan kasus terdakwa? Ya benar Yang Mulia. Barang tersebut merupakan nota-nota dan RAB yang berada di kantor saya, namun tanda tangannya bukan milik saya. Baiklah, saudara JPU silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ahli, di mana letak kalimat dan gestur yang menunjukkan kebohongan seperti yang saudara ahli katakan? Saya melihat tatapan mata terdakwa selalu melihat ke arah kanan atas dan terdakwa tidak percaya diri saat menjelaskan keterangan-keterangannya. Saudara saksi ahli, apakah dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal kebohongan? Mohon izin Yang Mulia, menurut yang saya pelajari, hal tersebut merupakan salah satu gestur yang ditunjukkan oleh orang yang sedang melakukan kebohongan. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Yang Mulia, terima kasih. Kepada saudara saksi ahli, saya ingin bertanya, apakah ada hal selain gestur tubuh terdakwa yang dapat menguatkan keterangan dari saudara Sisi? Ada, yaitu posisi tubuh seperti melindungi diri secara tidak sadar. Kemudian banyak terdapat kalimat yang tidak konsisten yang diucapkan oleh saudara Gofar Hilman. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, majelis Yang Mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan kepada saksi pertama? Cukup Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saudara saksi? Tidak ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi ahli dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan ya untuk hadir kembali di dalam persidangan ini. Silakan saudara saksi pertama untuk kembali ke tempatnya. Saudara JPU, apakah saksi kedua sudah siap? Sudah Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia.
saudara saksi mengerti dakwaan apa yang didakwakan kepada saudara Gofar Hilman? Mengerti Yang Mulia, terkait tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Baik, silakan kepada JPU, apakah ada pertanyaan terhadap saudara saksi? Ya, ada Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimana pendapat saudari Kamila terkait kekuatan hukum akan adanya tanda tangan dalam suatu berkas RAB dalam instansi pemerintahan? Baik, cukup Yang Mulia. Terima kasih kepada saudara JPU. Selanjutnya kepada penasehat hukum, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi 2? Cukup Yang Mulia. Selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Kepada hakim anggota 2? Cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui? Baik, untuk sekarang cukup Yang Mulia keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi ahli? Cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami mengucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara bersedia. Menurut saya, apabila dalam suatu berkas dilengkapi tanda tangan pihak yang bersangkutan, maka berkas tersebut diakui kebenaran dan keabsahannya terlepas apakah tanda tangan tersebut dipalsukan atau tidak. Baik, persidangan pada hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan kita anggap selesai dan sidang ditunda seminggu. Sidang perkara pidana nomor perkara PDS 26 JKT PST 3 Romawi 2020 dengan terdakwa Gofar Hilman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara ikuti perkataan saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai terdakwa dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terdakwa bisa duduk kembali. Ya, terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Bisa kita lanjut persidangan hari ini? Bisa Yang Mulia. Sebagaimana telah kita agendakan, bahwa hari ini adalah acara persidangan dengan penyampaian nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa maupun penasehat hukum. Apakah terdakwa maupun penasehat hukum sudah siap dengan nota pembelaan yang dibacakan? Sudah. Sudah, Yang Mulia. Ya, kami persilakan untuk yang pertama dari terdakwa terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih atas kehadiran Yang Mulia yang memberikan saya kesempatan untuk mengungkapkan isi hati saya. Saya ada di sini karena saya dituduh melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pengadaan masker dan alat pelindung diri di Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Saya merasa tidak melakukan markup atau menambahkan harga pada rincian anggaran belanja Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Dalam hal ini pembelanjaan masker dan APD seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Saya pun tidak mengetahui perihal naiknya harga per item dalam rincian anggaran belanja masker dan APD. Saya pun tidak merasa menandatangani RAB tersebut sampai pada suatu hari terdapat suatu inspeksi yang dilakukan oleh BPK Jakarta Pusat dan menanyakan pada saya terkait RAB tersebut. Yang Mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian, saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia yang menghakimi saya. Semua tuduhan ditunjukkan berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti, karena membuat semua orang percaya kalau saya telah melakukan tindak pidana korupsi. Apakah sudah cukup? Sudah Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pembelaan kami ini di kurang lebih 3.000 halaman. Jadi kami minta izin pada Yang Mulia untuk tidak membacakan semuanya. Sebagian di antaranya pembelaan kami ini ada yang dibuat dalam bentuk tabel dan ada juga yang dibuat dalam bentuk PowerPoint.
Baik, silakan. Nota pembelaan kami ajukan terhadap terdakwa Gofar Hilman. Seperti yang mulia hakim, perkara pidana nomor registrasi titik perkara titik PDS titik 26 garis miring JKT titik PST garis miring 3 Romawi garis miring 2020. Pendahuluan pertama-tama marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Tuhan Yang Maha Esa kita hadir dalam persidangan ini. Dan tidak lupa juga untuk menyampaikan salam kepada Yang Mulia karena telah sabar dalam menjalani sidang tersebut. Dan saya juga mengucapkan terima kasih terhadap jaksa penuntut umum karena telah hadir dalam persidangan ini. Bahwasannya kita dalam perbedaan pendapat dalam pendapat hukum, namun cita-cita kita adalah untuk menegakkan hukum tersebut. Majelis Hakim yang mulia dan saudara penuntut umum yang saya hormati, di hadapan kita telah duduk terdakwa yaitu Gofar Hilman, yang dimana sudah ditahan di sel tikus Polda Metro Jaya selama 4 bulan tanpa matahari dan tanpa udara. Sekarang dia ditahan di rumah tahanan Salemba, yang dimana rumah tahanan itu lebih baik daripada sel tikus Polda Metro Jaya selama 3 bulan. Dan di sana dia dituduh melakukan tindak pidana korupsi APD maupun masker. Tidak ada yang dapat melakukannya kecuali memohon bersedia kepada Yang Mulia Majelis Hakim apa sesungguhnya terjadi. Benarkah Gofar Hilman korupsi masker dan alat pelindung diri tersebut hanya karena ada tanda tangan Gofar Hilman di RAB tersebut? Kami kira alasan ini sangat tidak masuk akal, karena hanya alasan yang dibuat-buat. Apalagi setelah Gofar Hilman ditolak mengakui bahwa dirinya pernah mendatangi RAB tersebut. Baik, sekarang kami selalu bertanya-tanya soal ini, apalagi kami melihat keadaan sekarang kebutuhan masker dan APD meningkat, sehingga terdapat kemungkinan bahwa harga masker terus meningkat yang disebabkan oleh kenaikan permintaan masker lebih tinggi dibanding dengan ketersediaan masker dan APD. Selanjutnya, mengapa harus Gofar Hilman yang bersalah? Apa salah Gofar Hilman? Bukankah kita tahu bahwa faktanya harga masker dan APD terus meningkat karena disebabkan kenaikan permintaan masker lebih tinggi dibanding ketersediaan barang? Kemudian jaksa penuntut umum yang terhormat, perkara ini menurut kami sangat dipaksakan oleh penuntut umum. Kasus ini banyak kejanggalan-kejanggalannya, yaitu sebagai berikut mengenai motif jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa motif dari terdakwa melakukan korupsi karena ternyata sangat tidak masuk akal. Apalagi Gofar Hilman sendiri tidak pernah merasa menandatangani RAB tersebut. Dan mengapa tidak dilakukan penyidikan lanjutan terkait pendugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memalsukan tanda tangan Gofar Hilman? Selanjutnya oleh rekan saya. Menurut hukum, seorang saksi bukanlah saksi unus testis telah dibantah oleh Gofar Hilman. Jadi keterangan Siti Buraina tersebut harus dikesampingkan. Sebagaimana kita ketahui, Gofar Hilman diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu masker dan alat pelindung diri di Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dengan ditemukannya RAB yang ditandatangani oleh Gofar Hilman serta nota pembayaran masker dan APD. Setelah diperiksa, maka hasil bahwa Gofar Hilman tidak merasa menandatangani RAB tersebut, sehingga diduga adanya pemalsuan tanda tangan yang didakwai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Gofar Hilman. Di sini penyidik dan jaksa penuntut umum telah melakukan kesalahan yang kesimpulannya yang diambil oleh penyidik dan jaksa penuntut umum telah melompati tara seharusnya penyidik dan jaksa penuntut umum menginvestigasikan dulu apakah benar bahwa Gofar Hilman yang telah menandatangani RAB tersebut. Selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, tidak diketahui siapa oknum yang tidak bertanggung jawab menandatangani RAB tersebut yang mengatasnamakan Gofar Hilman. Kedua, kurangnya barang bukti dari hasil penyidikan sehingga tidak punya nilai pembuktian yang cukup kuat. Kemudian tidak sesuai dengan pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP sepanjang dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap dan ditentukan dalam pemeriksaan persidangan tim penasihat hukum,
Terdakwa mengambil dari catatan dan rekaman dari persidangan yang secara nyata apa adanya, jujur, dan objektif apabila terdapat perbedaan antara tim penasihat hukum dan penuntut umum. Tim penasihat hukum menyerahkan sepenuhnya kepada majelis karena sudah ada pedoman yang baku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 202 menyatakan panitera membuat berita acara sidang dengan memperlihatkan persyaratan yang diperuntukkan dan membuat segala kejadian dan di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu bila sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Sekarang kami masuk ke dalam analisa fakta mengenai keterangan saksi tentang barang bukti yang disita oleh pihak Polsek Menteng belum memenuhi syarat sebagai bukti permulaan. Berdasarkan uraian di atas, menyatakan bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik Polsek Menteng adalah RAB dan nota-nota pembayaran. Penasihat hukum mempertanyakan hal tersebut kepada saudara penuntut umum, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ahli baik yang dihasilkan jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Hormat kami dari penasihat hukum terdakwa yaitu 1. Tulis Sabina Al-Ghazali, 2. Maisal Saputra, dan 3. Muhammad Arif Al-Farizi. Sekian, terima kasih yang mulia. Ya baik, terima kasih kepada penasihat hukum yang sudah memaparkan pledoinya. Dengan ini, sidang pada hari ini dengan agenda nota pembelaan dicukupkan dan akan ditunda seminggu kemudian. Sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor perkara PDS 26 JKT PST 3 Romawi 2020 atas nama terdakwa Gofar Hilman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Silakan kepada JPU untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Surat tuntutan nomor perkara PDS 50 JKT PST 3 Romawi 2021. Nama lengkap Gofar Hilman, tempat lahir Manado, umur 21 tahun, agama Hindu, alamat Kerobokan Kelud, pekerjaan PNS. Berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 15 pen tipikor 2021 PN Jakarta Pusat dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B.15 APB 7/2021. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yakni primer melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau subsidiar tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana telah dibacakan penuntut umum pada sidang. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum? Kami tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan Yang Mulia. Baiklah.
Sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya berikan kami kesempatan majelis hakim untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir pada waktu yang akan ditentukan nanti. Maka demikian, sidang ini kami nyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor /PDS/PST/JKT/PST/3 atas nama terdakwa Gofar Hilman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Surat tuntutan nomor /PDS 05-SGT-1-7/2020. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Gofar Hilman, tempat tanggal lahir Jakarta 28 tahun 7 Januari 1993, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, kompleks perumahan, dan seterusnya, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1. Berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 23/Pen/Tipikor/2020/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2020 dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor 3B/APB/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 terdakwa dihadapkan dengan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas. Fakta persidangan bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk, dan barang bukti adalah sebagai berikut. Keterangan saksi oleh Siti Buhaina dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi kedua oleh Kamila Dwi Mardika dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Keterangan terdakwa dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Barang bukti di dalam perkara ini terdapat barang bukti yaitu berupa 1 lembar nota pembayaran masker dan APD, yang kedua 1 lembar asli RAB masker dan APD beserta dengan CCTV-nya. Analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa. Sebagaimana terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu melanggar Primer Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian di atas, di mana baik keterangan para saksi, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa adanya saling keterkaitan,
Maka kami Majelis Hakim dalam perkara pidana berkesimpulan bahwa terdakwa Gofar Hilman Bilhulman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya subsidiar, yaitu melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa selanjutnya perlu kami pertimbangkan dari sudut kemampuan bertanggung jawab terdakwa yang didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa. Maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami selaku Majelis Hakim berpendapat bahwa tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga sudah sepantasnya terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan uraian di atas, kami Majelis Hakim dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkut memutus bahwa terdakwa Gofar Hilman Bilhulman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang sebagaimana jaksa penuntut umum dakwakan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gofar Hilman Bilhulman dengan 12 tahun penjara serta denda 2 miliar. Dengan ini, terdakwa Gofar Hilman Bilhulman dinyatakan untuk membayar denda sebesar 200 juta. Baik, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, maka terdakwa dapat mengupayakan banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila ada terdakwa ingin mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian putusan perkara pidana dengan nomor titik-JKT/PDS/2.6/PST/3 atas nama terdakwa Gofar Hilman dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.